Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 321 Bencana di Laut Cina Timur. Hua Qinghai berkata bahwa saat itu, orang kuat dari luar dunia memilih beberapa orang untuk menjaga segel bersama-sama. Karena ada tanda budak di darah keluarga Hua, seharusnya ada juga tanda budak di darah para pejuang itu. Begitu iblis besar lahir, tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan. Siapa lagi? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Hua Qinghai berkata, sebenarnya, kamu seharusnya sudah mendengar reputasi mereka. Selain keluarga Hua Ku di Pulau Bunga Persik, ada juga keluarga Sa dari Sekte Kuangsha, keluarga Wu dari Pulau Wujin, keluarga Qiu dari Qiu Yuandao, dan keluarga Changlang. Keluarga Zhao dari klan Hiu Darah, keluarga Li dari klan Hiu Darah, keluarga Panjang klan Naga, dan keluarga Matahari dari klan Paus Zhan. Pria kuat dari klan Hiu Darah itu. Dunia luar memilih nenek moyang dari 8 keluarga besar kita untuk menjadi penjaga segel ini. Ada tanda budak yang terkondensasi dalam darah kita. Setelah iblis besar lahir, tidak ada murid muda dari 8 keluarga besar kita yang bisa bertahan. Jadi, 8 keluarga besar kita akan bekerja sama untuk menemukan solusi untuk batu roh ini. Kata Hua Qinghai ringan. Mohon bersabar, tuanku, utusan. Kami pasti akan mengumpulkan 50 miliar batu roh dalam waktu sesingkat mungkin, kata Hua Qinghai dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Su Xianmei menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan memberimu waktu. Aku akan kembali ke kota Kepulauan Seribu dulu. Setelah kamu mengumpulkan batu roh, temui aku. Tapi kamu, sebaiknya kita cepat-cepat. Ya, meskipun saya tidak terburu-buru, 50 miliar batu spiritual masih merupakan jumlah uang yang besar untuk rumah harta karun. Saya harus kembali dengan 50 miliar batu spiritual dalam waktu setengah bulan. Kalau tidak, saya harus kembali dengan 50 miliar batu spiritual dalam waktu setengah bulan. Jika demikian, Menara Harta Karun akan mengirim master untuk meratakan Laut Cina Timur. Pada saat itu, bahkan jika 8 keluarga besar Anda tidak mati di tangan iblis besar, saya khawatir Anda akan mati di tangan harta karun. Tuan Menara. Hua Qinghai tersenyum pahit, Tuan Menara Harta Karun saya tentu saja sangat jelas tentang kekuatan saya. Mohon tunggu dengan sabar sebentar, Tuan Utusan, dan kami akan memberi Anda jawaban yang memuaskan dalam 3 hari. Ini adalah yang terbaik. Su Xianmei mengangguk. Ayo pergi, adik. Su Xianmei dan Lin Bai bangkit dan meninggalkan Pulau Bunga Persik, kembali ke kota Kepulauan Seribu. Lin Bai tersenyum dan berkata, sangat mudah menghasilkan uang di rumah harta karun. Jimat giok sebenarnya berharga 56 miliar batu spiritual. Su Xianmei tersenyum ringan dan berkata, menurutmu itu mahal. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Setidaknya saya tidak pernah bermimpi bahwa jimat giok ini berharga. Su Xianmei berkata, jimat giok ini dibuat dengan mengundang ratusan ahli pembuat jimat tingkat master dari Kerajaan Suci Pusat untuk bekerja sama menyempurnakan 3 terbuat dari energi bulan yang terkondensasi. Apakah kamu masih menganggapnya mahal sekarang? Dari Kerajaan Suci Pusat. Seru Lin Bai. Kerajaan Suci Pusat adalah tempat paling makmur dalam seni bela diri di seluruh benua kuno, baik itu pembuatan jimat, pemurnian senjata, pemurnian ramuan, ilmu pedang, formasi, del. Ia lebih unggul dari 4 negara besar dalam segala aspek. Jika jimat giok Zenhai benar-benar berasal dari Kerajaan Suci Pusat, maka nilainya sebesar 56 miliar batu spiritual tidak akan mahal sama sekali. Mari kita kembali dan menunggu untuk melihat bagaimana 8 keluarga besar akan mengumpulkan sisa 50 miliar batu spiritual. Su Xianmei membawa Lin Bai kembali ke kota Pulau Seribu. Dalam beberapa hari berikutnya, pada siang hari, Lin Bai mengikuti Su Xianmei bermain-main di kota Pulau Seribu. Di malam hari, Lin Bai duduk bersila di kamarnya, memahami 4 pedang angin, bunga, salju dan bulan. Setelah beberapa hari memahami, Lin Bai memiliki pemahaman awal tentang 4 pedang dan mampu mengerahkan kekuatan. Dalam beberapa hari terakhir, peristiwa yang menggemparkan terjadi di Laut Cina Timur. 8 kekuatan terkuat di Laut Cina Timur yang dipimpin oleh Sekte Hiu Kuang dan Pulau Tao Hua bersama-sama merilis kabar mengerikan, yakni bencana di Laut Cina Timur akan datang. Berita bahwa iblis besar akan segera lahir menyebar ke seluruh Laut Cina Timur. Di Teluk Dewa Meteor di Gerbang Hiu Gila. Setiap hari, prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari Laut Cina Timur memasuki Teluk Dewa Meteor bola-balik. 3 hari kemudian, keluarga bunga Pulau Tao Hua mengirim orang ke kota Kepulauan Seribu, menemukan Su Xianmei, dan memberitahu Su Xianmei sebuah berita. Sesaat kemudian, Lin Bai datang mencari Su Xianmei. Saudari Su, mengapa kamu begitu ingin memanggilku ke sini? Lin Bai bertanya. Saudaraku, keluarga Hua dari Pulau Tao Hua telah mengirim seseorang untuk menyebarkan berita,
memberitahu kita untuk pergi ke gerbang gunung gerbang hiu gila secepat mungkin, yang berada di Teluk Dewa Meteor. Di mana mereka akan membayar sisanya. Pada saat yang sama, mereka prajurit terkuat di seluruh Laut Cina Timur juga akan dipilih di sini untuk pergi ke tempat penyegelan dan memperkuat kembali segelnya. Jika Anda pergi ke Laut Lingkuan, ini akan menjadi kesempatan bagus. Su Xianmei berkata kepada Lin Bai dengan tenang, tetapi saya tidak menyarankan Anda pergi ke Laut Lingkuan. Lagi pula, itu terlalu dekat dengan iblis besar. Setan besar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Siapa tahu apakah dia akan melakukan trik kotor melalui segelnya. Jika terjadi kesalahan, saya khawatir Anda akan bernasib buruk. Setelah mendengar ini, Lin Bai menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya. Tapi kemudian dia berkata, tidak, sejak saya tiba di sini, saya pasti akan memenangkan Laut Lingkuan, tidak peduli apa, saya harus mencoba keberuntungan saya. Selain itu, saya juga tertarik pada iblis besar ini. Su Xianmei menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Bersiaplah, dan kita akan bangun dan segera menuju ke Meteor God Bay. Oke, jawab Lin Bai. Setengah jam kemudian, kapal dagang dari rumah harta karun berlayar menuju Teluk Dewa Meteor di gerbang hiu gila. Pada saat yang sama, hampir seluruh keluarga Hua di Pulau Bunga Persik keluar dengan kekuatan penuh. Keluarga tersebut, termasuk Hua Qinghai dan seluruh anggota generasi muda yang berprestasi, juga pergi ke Meteor God Bay bersama-sama. Pada saat yang sama, 6 keluarga besar lainnya di Laut Cina Timur, Pulau Wujin, Sekte Zanjing, Longmen, Qiu Yuandao, Sekte Hiu Darah, dan Sekte Changlang, juga keluar dengan kekuatan penuh. Tak hanya 8 keluarga besar saja yang bergegas menuju Meteor God Bay. Saat ini, para pejuang di seluruh Laut Cina Timur dengan panik berkumpul menuju Teluk Dewa Meteor. Saat ini, mereka semua mengesampingkan kebencian dan dendam mereka, dan bekerja sama untuk menghadapi bencana yang akan datang di Laut Cina Timur. Lin Bai juga penasaran tentang bagaimana 8 keluarga besar meyakinkan para pejuang Laut Cina Timur ini untuk percaya akan keberadaan setan besar dan kehancuran Laut Cina Timur yang akan segera terjadi. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Lin Bai. Yang paling dipedulikan Lin Bai saat ini adalah bagaimana menuju ke Laut Lingkuan. Menurut apa yang dikatakan Hua Qinghai, Laut Lingkuan adalah celah pada segel yang menyegel iblis besar, menyebabkan energi spiritual di dalam segel tersebut bocor. Energi spiritual mewarnai permukaan laut menjadi mata air spiritual, dan kemudian energi spiritual dibentuk. Kuan Hai. Dengan kata lain, menemukan Laut Lingkuan sama dengan menemukan tempat di mana iblis besar disegel. Adapun tempat di mana iblis besar disegel, selain pria misterius yang membuka segelnya, hanya patriark kontemporer dari 8 keluarga besar yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Lin Bai harus mencari cara untuk mengetahui lokasi ini. Bab 322 Teluk Dewa Meteor. Meteor God Bay merupakan salah satu teluk paling berbahaya di Laut Cina Timur. Tidak hanya gerbang gunung Mad Shark Gate yang terletak di sini, tetapi juga banyak terdapat jeram dan pusaran air di Meteor God Bay. Kapal apapun yang sampai di sini akan tersapu arus deras dan pusaran air jika tidak ada yang memandu jalannya. Kapal dagang dan para pejuang akan dimakamkan di Teluk Dewa Meteor. Oleh karena itu, tempat ini disebut sebagai tempat jatuhnya semua dewa. Dari sinilah Meteor God Bay mendapatkan namanya. Gerbang Mad Shark terkenal di Laut Cina Timur. Pemilihan Meteor God Bay sebagai gerbangnya tidak hanya mengandalkan keunggulan alami dari Meteor God Bay, tetapi juga mencegah Mad Shark Gate dari gangguan terlalu banyak musuh. Selain mampu untuk hidup damai, tempat ini juga merupakan Laut Cina Timur, tempat berkumpulnya hiu-hiu jahat. Hiu jahat adalah monster yang sangat kuat di Laut Cina Timur. Hiu jahat dewasa sebanding dengan kekuatan prajurit tingkat 9 di alam bela diri bumi. Sekte hiu gila tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk menjinakkan hiu jahat ini, dan ia menjadi antek paling ganas dari sekte hiu gila. Oleh karena itu, dimanapun hiu jahat itu muncul, pasti ada murid dari sekte hiu gila. Beranikah saya bertanya apakah armada di depan adalah armada rumah harta karun? Sebelum memasuki wilayah Teluk Dewa Meteor, seorang prajurit berdiri di atas perahu kecil dan bertanya dengan tangan terkepal menghadap kapal dagang rumah harta karun. Huo Su melangkah maju dan menjawab, itu benar, kami diundang oleh keluarga bunga Pulau Taohua untuk datang ke Teluk Dewa Meteor. Junior tahu itu, tolong. Ambil kemudi dan ikuti perahumu dengan cermat. Aku akan membawamu ke hindari Dewa Meteor. Pusaran air teluk, masuki gerbang hiu gila. Pemuda itu mengangguk dan berkata, pimpin jalan. Jawab Huo Su, segera mengemudikan kapal dagang dan mengikuti kapal kecil itu ke Teluk Dewa Meteor. Lin Bai dan Su Xianmei berdiri di geladak, memandangi teluk besar yang disebut Teluk Dewa Meteor.
Gua demi gua telah diukir di gunung, dan lampu di dalamnya menyala terang. Dan di bawah Teluk Dewa Meteor terdapat sebuah alun-alun batu yang sangat besar, cukup untuk menampung ratusan ribu orang. Kapal dagang yang mengikuti rumah harta karun mendekati alun-alun batu besar ini. Di alun-alun, prajurit yang tak terhitung jumlahnya semuanya melihat ke belakang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Bangunan harta karun telah tiba. Mereka akhirnya tiba. Dikatakan bahwa jimat giok Zenhai yang mereka bawa dapat menutup celah tersebut. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya harap itu benar. Jika tidak, kampung halaman kita akan dihancurkan. Akan dihancurkan oleh iblis besar itu. Ada banyak kebisingan di alun-alun. Saudari Su, sebaiknya kita berhati-hati. Murid dari Sekte Hiu Kuang bukanlah orang baik. Bagaimana jika ini adalah jebakan yang mereka buat, bisik Lin Bai sambil berjalan keluar dari kapal dagang bersama-sama dengan Su Xianmei. Tidak masalah. Jika kamu memberi mereka keberanian, mereka tidak akan berani memasang jebakan untuk bersembunyi di rumah harta karun, kata Su Xianmei sambil tersenyum tipis. Bagaimana jika itu jebakan, adikku, maukah kamu melindungi adikmu? Su Xianmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja. Su Xianmei tersenyum bahagia, bahkan jika kakakku tidak mencintaimu dengan sia-sia, kamu masih berhutang 2 ciuman pada adikmu. Apakah kamu ingat? Lin Bai memutar matanya tanpa berkata-kata. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tahu begitu banyak tentang Sekte Hiu Kuang? Su Xianmei bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai baru berada di Laut Cina Timur untuk waktu yang singkat, jadi bagaimana dia bisa mengetahui metode Sekte Hiu Kuang? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu lupa bahwa ketika saudara Huo Su dan saya datang ke kota Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, kami diserang oleh Sekte Hiu Kuang di jalan, dan saya juga membunuh Sasing, sekte muda pemimpin Sekte Hiu Kuang. Oh, saya lupa. Su Xianmei tersenyum. Lin Bai mengikuti Su Xianmei dari dekat dan berjalan ke alun-alun. Kerumunan itu menyingkir satu demi satu, memberi jalan bagi Su Xianmei dan Lin Bai untuk berjalan langsung ke ujung alun-alun, di bawah dinding batu. Di bawah dinding batu di sisi alun-alun, ada pria paruh baya dengan wajah yang sangat jelek berdiri. Salah satunya adalah Hua Qinghai, yang pernah ditemui Lin Bai. Di sebelah Hua Qinghai, seorang pria jangkung bertelanjang dada dengan bahu lebar dan pinggang bundar, matanya setajam burung nasar, matanya juga bersinar saat melihat Su Xianmei mendekat. Gaga, kamu adalah Su Xianmei, kamu memang cantik yang langka. Sayangnya kecantikan sebaik itu tidak menjadi pelacur, kata pria kekar itu sambil tersenyum. Begitu pria kekar ini membuka mulutnya, dia penuh dengan kata-kata kotor dan tidak menunjukkan etiket sama sekali. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya menjadi sedikit dingin, dan dia memandang pria kekar itu dengan tatapan tidak ramah. Di sisi lain, wajah Su Xianmei sangat tenang, dia tersenyum tipis dan mengabaikannya. Hua Qinghai buru-buru keluar dan berkata, Tuan utusan, tolong jangan marah. Ini adalah Salang, penguasa Sekte Hiu Kuang. Dia pria yang kasar dan tidak memiliki sopan santun. Su Xianmei menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak peduli tentang ini, tapi saya peduli. Kapan sisanya akan dibayar? Su Xianmei berkata langsung begitu dia tiba. Salang menyeringai dan berkata, gadis, 50 miliar batu spiritual, itu bukan tumpukan batu. Apakah kamu ingin mengambilnya begitu saja? Su Xianmei tersenyum dan berkata, pembayaran tunai, tentu saja, apalagi yang kamu inginkan. Salang berkata sambil tersenyum, 50 miliar batu spiritual dapat diberikan kepadamu, tetapi apakah kamu ingin tinggal dan menghibur kami saudara-saudara? Saat Salang berbicara, matanya bersinar hijau. Ambil beberapa langkah ke depan. Lin Bai menghindar dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya, dan berdiri tepat di depan Su Xianmei. Pedang Qingge muncul di tangannya, menunjuk ke arah Salang, dengan niat membunuh di wajahnya. Salang sangat terkejut dengan kekuatan pedang dan niat membunuh Lin Bai, inilah bajingan itu. Jika kamu berani menunjukkan pedangmu di sini, kamu pasti tidak sabar dengan kehidupan. Haha, meskipun aku ingin mati, tapi aku tidak percaya kamu punya kemampuan untuk membunuhku, kata Lin Bai dingin. Salang, biar ku beritahu, jaga kebersihan mulutmu. Kalau tidak, jika kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, aku akan mengendalikannya untukmu. Kata-kata Lin Bai sedingin es. Wajah Salang garang, dia menatap Lin Bai dengan mata selebar mata sapi, dia terengah-engah, otot-ototnya melonjak, dan kekuatan kekerasan di tubuhnya dilepaskan. Ketika Hua Qinghai melihat Lin Bai dan Salang sedang berperang satu sama lain, dia tiba-tiba berkata dengan marah, Salang, jam berapa sekarang? Bisakah kamu berbisnis dulu? Begitu iblis besar keluar, kita semua akan mati. Setelah mendengar bujukan Hua Qinghai,
Salang baru kemudian Lang menarik kembali niat membunuhnya dan menatap Lin Bai dan berkata, setelah masalah ini selesai, mari kita bertarung dengan baik. Aku akan menghancurkan semua tulangmu saat itu. Aku akan menunggu. Lin Bai juga berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Orang kecil ini berani memprovokasi pemimpin sekte kami. Apakah kamu lelah hidup? Apakah kamu mencari kematian? Beranikah kamu menantang sekte Hiu gila kami? Anak ini tidak tahu seberapa kuat sekte Hiu gila kami, kan? Beri dia warna. Lihat. Tangkap dia, lempar dia ke penjara bawah tanah dan siksa dia selama 100 hari, dan dia akan ketakutan setengah mati. Sekelompok murid dari sekte Hiu Kuang dengan ganas berkumpul di sekelilingnya dan meraung ke arah Lin Bai. Murid-murid sekte Hiu gila ini dulunya adalah bajak laut dan memiliki sedikit kemampuan membaca, jarang sekali Lin Bai berurusan dengan mereka. Terima kasih, adikku, Su Xianmei tersenyum penuh terima kasih. Benar, saudari Su, jawab Lin Bai ringan. Melihat Salang dalam-dalam, Lin Bai berkata dengan dingin, orang ini berada di alam Tianwu tingkat 9. Dia masih sangat sulit untuk dihadapi. Kita harus berhati-hati. Bab 323 Pemimpin 8 Keluarga. Di Teluk Dewa Meteor, master seni bela diri dari seluruh Laut Cina Timur berkumpul pada saat ini, termasuk 20 atau 30 master dari alam Tianwu tingkat 9. Di Laut Cina Timur, tidak banyak sumber daya budidaya, dan tingkat budidaya para pejuang tidak tinggi. Biasanya, sebagian besar prajurit yang telah berkultivasi ke alam Tianwu tingkat kelima atau lebih tinggi di Laut Cina Timur meninggalkan Laut Cina Timur dan pergi ke kerajaan Shenwu atau ke Miracle Ridge. Sangat sedikit prajurit yang tinggal di Laut Cina Timur. Tetapi sekarang setelah mereka mendengar berita bahwa setan besar Laut Cina Timur akan segera lahir, mereka menakuti sekelompok prajurit di atas alam Tianwu tingkat kelima. Oleh karena itu, para pejuang di Laut Cina Timur saat ini hampir semuanya adalah pejuang di bawah alam Tianwu tingkat kelima. Bahkan di antara sekte Hiu Kuang, tidak banyak prajurit di alam Tianwu, dan setengah dari mereka telah melarikan diri selama periode ini. Hua Qinghai berkata, kami telah mengumpulkan 50 miliar batu roh. Langkah selanjutnya adalah menemukan cara untuk menempelkan jimat giok Zenhai ini di celahnya. Salang berkata, tentu saja, kami bisa langsung bujuk saja dia, buru-buru ke sana tempat tersegel, tangkap iblis besar sialan itu dan potong dia sampai mati. Kepala keluarga Wu di Pulau Wu Jin mencibir, pria sembrono, iblis besar itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika dia benar-benar melepaskan diri dari segel dan lari, apalagi berkelahi dengannya, penampilannya cukup untuk membunuhmu 10 kali. Kepala keluarga panjang Longmen juga berkata, saya pikir keluarga Wu apa yang dikatakan kura-kura tua ini masuk akal. Terlalu banyak orang tidak bisa memasuki tempat yang tersegel. Tutup saja segelnya. Jika terlalu banyak orang yang masuk dan celah pada segel itu tertutup, semua orang yang keluar akan mengetahui hal ini. Tempat yang tersegel, maka tempat yang tersegel ini tidak lagi dirahasiakan. Bagaimana jika seseorang menyelinap masuk dan membuka segelnya di masa depan? Apakah kita mengumpulkan lebih dari 50 miliar batu spiritual untuk membeli jimat giok Zenhai pada saat itu? Jangan lupa, semuanya, lebih dari 50 miliar roh ini batu sudah menjadi batas Laut Cina Timur. Mereka hampir mengosongkan kantong semua prajurit di Laut Cina Timur. Kepala keluarga panjang berkata dengan sedikit kesal. Atas celah ini, tidak hanya kantong seluruh pendekar di Laut Cina Timur yang dikosongkan, namun 8 keluarga besar juga menjual seluruh harta bendanya, hampir sekarat, dan akhirnya berhasil mengumpulkan 50 miliar batu spiritual dengan susah payah. Jika hal ini terjadi lagi, diperkirakan bahkan jika 8 keluarga besar ini memilih untuk mati, mereka tidak akan mengeluarkan 50 miliar batu spiritual lagi. Raja Naga Tua ini juga punya beberapa ide. Saya juga setuju dengan Raja Naga Tua. Kita tidak boleh membiarkan terlalu banyak orang masuk. Kalau tidak, meskipun kita menutup segelnya, orang-orang ini akan tahu tentang tempat tersegel ini saat mereka keluar. Meninggalkan yang lain. Bahaya tersembunyi. Pemimpin sekte dari sekte Paus Zan juga berkata. Pada saat ini, kepala keluarga panjang, kepala sekte Zanjing, dan kepala keluarga Wu di Pulau Wu Jin berbicara satu demi satu, dan mereka semua sepakat bahwa terlalu banyak prajurit tidak boleh masuk. Hua Qinghai berkata, dalam hal ini, kita harus memikirkan dengan hati-hati tentang siapa yang harus dipilih untuk masuk. Raja Naga Longmen yang tua berkata, dan para pejuang yang memasuki tanah tersegel harus menjadi pejuang terkuat di Laut Cina Timur. Kami, alam bela diri surgawi para master tingkat ke-9 harus tetap menjaga situasi secara keseluruhan dan tidak bisa bertindak gegabah. Kalau begitu kita hanya bisa mengandalkan junior ini. Hua Qinghai berkata, kalau begitu, mari kita audisi. Dari seluruh prajurit Laut Cina Timur, pilih 10 orang terkuat,
masuki tanah tersegel, dan letakkan jimat Giok Zenhai di atasnya. Kepala keluarga Qiu berkata, saya setuju dengan ini. Saya juga setuju dengan pernyataan itu dari kepala keluarga Hua, pilih 10 orang terkuat. Pejuang yang kuat keluar dan memasuki tanah yang tersegel. Ini ide yang bagus. Saya setuju dengan itu. Ini tidak hanya dapat memastikan bahwa segel dapat ditempel, tetapi juga memastikan keamanan tanah yang disegel. Itu ide yang bagus dan saya setuju dengan itu. Karena Anda semua setuju, maka saya, Sekte Hiu Gila, tidak keberatan. Kapan kompetisinya akan awal? Para pemimpin dari 8 keluarga besar saling memandang dan berkata serempak, waktunya sempit dan tidak ada ruang untuk berpikir berlebihan. Saat ini, Meteor God Bay telah mengumpulkan orang-orang dengan cita-cita luhur dari seluruh Laut Cina Timur. Saya yakin tempat ini memiliki ahli bela diri terbanyak di seluruh Laut Cina Timur. Ayo mulai memilih sekarang. Oke, bagaimana cara memilihnya? Apa aturannya? Bagaimana kalau kita mulai membunuh secara langsung? Bunuh sampai hanya ada 10 orang-orang pergi. Segera, para pemimpin dari 8 keluarga besar berkumpul, diskusi dimulai dengan berbisik. Lin Bai dan Su Xianmei berdiri diam, menunggu hasilnya. Setengah jam kemudian, 8 pemimpin mendapatkan hasil. Hua Qinghai berkata, karena kalian semua sangat percaya padaku, aku akan menjadi jurumu di prajurit pilihan ini. 8 pemimpin setuju. Segera Hua Qinghai naik dan berteriak, dan para pejuang yang ribut di antara penonton terdiam, prajurit Laut Cina Timur yang terkasih, saya, Hua, berterima kasih kepada Anda karena datang ke sini dari seluruh Laut Cina Timur dan bergabung dengan kami untuk melawan bencana yang akan datang di Laut Cina Timur. Kami telah menemukan cara untuk mengatasi bencana ini, tetapi sekarang kami membutuhkan 5 guru untuk mengikuti murid-murid luar biasa yang dipilih oleh 8 keluarga besar untuk menyelesaikan tugas. Yaitu, untuk menyegel iblis besar. 5. Sebelumnya ada 10 kepala dari 8 keluarga besar. Dalam diskusi selanjutnya, 8 keluarga besar memutuskan untuk mengirimkan ahli dari masing-masing keluarga besar, dan kemudian mereka merasa lega. Oleh karena itu, totalnya ada 10 orang, tidak termasuk master peringkat di antara 8 keluarga besar, hanya tersisa 5. Karena ada banyak monster di tanah tersegel itu, kebanyakan dari mereka berada di atas alam Tianwu. Oleh karena itu, 5 master yang dipilih haruslah pejuang alam Tianwu. Dan 5 yang dipilih darimu. Orang terkuat akan diberikan 100 pil roh surgawi dari kami untuk membantu Anda menerobos dalam kultivasi Anda dan membuat kultivasi Anda lebih jauh lagi. Su Xianmei mendengar ini dan segera tersenyum dan berkata, ambil semua pil roh surgawi. Itu keluar. Tampaknya 8 keluarga besar benar-benar membayarnya. Ramuan itu dijual hari ini, dan semuanya masing-masing bernilai 1 juta. Selain itu, semuanya tak ternilai harganya dan dirancang khusus untuk diambil oleh alam ramuan ilahi. Sekarang 5 pejuang paling kuat ini diberi hadiah. Bagi para pejuang di alam Tianwu ini, pil Tianling setara dengan ramuan ajaib. Dan 100 pil Tianling sudah cukup untuk seorang pejuang alam Tianwu. Seorang pejuang di tingkat pertama telah langsung menembus ke tingkat kelima dari Tianwu alam. Su Xianmei berkata sambil tersenyum. Sebagai utusan rumah harta karun, Su Xianmei secara alami sangat akrab dengan benda-benda spiritual seperti ramuan, biji, del. Ketika Hua Qinghai menyebutkan pil Tianling, Su Xianmei mengetahui nilai pil ini, yang harganya sangat mahal. Apakah obatnya benar-benar ampuh? Seru Lin Bai. Tentu saja, jika menurut Anda pil dengan 1 juta batu spiritual tidak memiliki efek magis, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak batu spiritual untuk membelinya? Su Xianmei berkata sambil tersenyum. Su Xianmei sangat memuji pil Tianling ketika dia mendengarnya. Lin Bai menjadi lebih antusias. Jika dia bisa mendapatkan pil roh surgawi, maka ranah Lin Bai akan lebih maju. Menurut ide dari 8 keluarga besar, prajurit yang dipilih semuanya harus menjadi master di sekitar alam Tianwu tingkat 5. Lagi pula, di Laut Cina Timur, hampir semua master di atas alam Tianwu tingkat 6 telah melarikan diri dari Laut Cina Timur untuk mencari perlindungan. Para ahli terpilih di alam Tianwu tingkat kelima diberikan 100 pil roh surgawi, yang cukup untuk mendorong budidaya mereka ke alam Tianwu tingkat ke-7 atau ke-8. Ketika tiba waktunya untuk pergi ke Sealet Land, peluang menang akan semakin besar. Bab 324 5 platform terapung. Lin Bai juga memahami kekhawatiran 8 keluarga besar. Jika semua prajurit di Laut Cina Timur diizinkan memasuki tanah tersegel, bahkan jika iblis besar itu disegel lagi, begitu banyak prajurit yang akan masuk, dan lokasi dari yang tersegel tanah akan terbuka. Pada saat itu, bagaimana jika suatu hari seorang prajurit mabuk masuk dan menghancurkan jimat Giok Zenhai lagi? Ini adalah bahaya yang tersembunyi.
Oleh karena itu, Lin Bai juga merasa perkataan Hua Qinghai masuk akal. Dia mengirimkan 5 prajurit dari 8 keluarga besar dan memilih prajurit terkuat dari antara prajurit di seluruh Laut Cina Timur. Sebanyak 10 orang dapat memasuki tempat tersegel dan membubuhkan jimat Giok Zhenhai. Dengan cara ini, iblis besar tidak hanya dapat disegel kembali, tetapi lokasi tempat yang disegel juga dapat dijamin tidak diketahui oleh terlalu banyak prajurit. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara memilih 5 pendekar terkuat ini? Hua Qinghai berkata dengan lantang, cara terbaik untuk memilih prajurit terkuat adalah dengan berkompetisi dalam seni bela diri. Pernahkah Anda melihat platform bundar di laut di luar Teluk Dewa Meteor? Hua Qinghai menunjuk dan semua orang berbalik untuk melihat. Benar saja, di luar Teluk Dewa Meteor, ada 5 platform yang muncul dari laut. Sementara Hua Qinghai sedang berbicara, dia mengeluarkan sebatang dupa lain dari tas penyimpanannya dan berkata, karena kita tidak punya banyak waktu dan sangat terdesak waktu, kita akan membatasinya hanya pada satu sebatang dupa. Saat dupa ini tongkat terbakar, berdiri para prajurit di 5 platform bundar ini adalah prajurit terkuat di Laut Cina Timur. Tapi saya ingin menasihati semua orang, tanah yang disegel sangat berbahaya. Ada monster kuat di atas tingkat kelima Tianwu alam. Saya harap beberapa alam bela diri bumi dan alam Tianwu prajurit tingkat pertama dan kedua, jangan bertarung untuk platform bundar, itu hanya akan berakhir sia-sia. Setelah akhir, 5 orang di 5 platform bundar akan menerima 100 pil roh surgawi. Lin Bai berbalik dan melihat ke belakang. Pergilah, dan benar saja, 5 platform terapung selebar sekitar 1 km muncul dari laut di luar Teluk Dewa Meteor. Selama orang yang masih berdiri di platform terapung ini saat dupanya habis, akan menjadi pemenang akhir. Sekarang, semua prajurit yang menginginkan pil Tianling harus pergi. Teriak Hua Qinghai keras. Pil Tianling. Pil Tianling adalah obat mujarab yang langka. 100 pil Tianling sudah cukup bagi saya untuk menerobos dari alam Tianwu tingkat pertama ke alam Tianwu tingkat kelima. Platform terapung ini, apakah aku harus memperjuangkannya? Apapun yang terjadi, semuanya demi pil roh surgawi. Aku akan berjuang demi pil roh surgawi. Bunuh, platform terapung itu milikku. Setelah mengatakan itu, para prajurit di Dewa Meteor Base Square, selama mereka ahli di alam Tianwu, mereka semua terbang satu persatu, menginjak air dan langsung menuju ke 5 platform terapung. Pada pandangan pertama, Lin Bai melihat ada puluhan ribu prajurit yang bergegas maju bersama. Puluhan ribu prajurit tersebar di 5 platform terapung, dengan sekitar 3.000 prajurit di setiap platform terapung. Mata Lin Bai ragu-ragu, tapi kemudian perlahan menjadi tegas. Jika saya bisa mendapatkan pil roh surgawi, bahkan jika 5 elemen agung Jue membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, 100 pil roh surgawi akan cukup untuk memberi makan Jue 5 elemen besar dan memungkinkan saya menerobos ke tingkat yang baru. Selain itu, jika saya bisa menang, Anda tidak hanya bisa mendapatkan pil roh surgawi, tetapi Anda juga bisa pergi ke Laut Lingkuan. Laut Lingkuan adalah tujuan utama saya datang ke luar negeri. Saya tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Lin Bai menyipitkan matanya dan melihat ke platform terapung, agak siap untuk bergerak. Melihat penampilan Lin Bai, Su Xianmei berkata dengan ringan, apakah kamu benar-benar pergi? Lin Bai tersenyum dan berkata, kita sudah di sini, dan kita harus berjuang untuk itu. Karena kamu sudah punya ide, maka jadilah saja lebih hati-hati. Jangan sampai kehilangan nyawamu, kamu masih berhutang 2 ciuman pada saudarimu. Su Xianmei tersenyum dan berkata dengan menawan. Lin Bai tersenyum canggung dan tidak menjawab. Dia melihat dari dekat pertarungan di 5 platform terapung. Hanya dalam beberapa detik, para prajurit yang melangkah ke platform terapung mulai bertarung, dengan cepat mengubah air laut di sekitar platform terapung menjadi merah. Biarkan aku pergi, siapa orang di platform terapung pertama itu? Dia sangat galak. Dia membunuh lebih dari 20 prajurit tingkat 3 alam Tianwu dengan satu pedang. Ya, sepertinya dia adalah seorang kultivator pedang. Itu Jin Qiu. Ratusan ribu prajurit realem bela diri bumi di Teluk Dewa Meteor tidak melangkah ke platform terapung, tetapi mengawasi dari pinggir lapangan. Lin Bai mendengar seruan semua orang dan melihat ke arah platform terapung pertama. Di platform terapung itu, ada seseorang yang menarik perhatian khusus. Pisau di tangannya sangat tajam, dan dia menebas para prajurit satu persatu dan turun dari platform terapung. Alam Tianwu tingkat kelima, Lin Bai melihat budidaya prajurit bernama Jin Qiu ini dan matanya menyusut. Saya telah mendengar tentang Jin Qiu ini. Dia juga sangat terkenal di Laut Cina Timur. Dia adalah seorang kultivator pedang. Dia terkenal karena keterampilan pedangnya yang mendominasi dan ganas. Sekte Hiu Kuang pernah sangat menderita di tangannya. Su Xianmei berkata dengan ringan. Bahkan Sekte Hiu Gila harus bersembunyi.
Tampaknya orang bernama Jin Qiyu ini cukup mampu, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Benar kan? Jin Qiyu sendirian tanpa teman atau keluarga. Sekte Hiu Kuang menyinggung perasaannya saat itu. Dia langsung membunuh ribuan murid Sekte Hiu Kuang di laut, mewarnai wilayah laut menjadi merah dan menjadi terkenal dalam satu gerakan. Su Xianmei berkata dengan tenang. Berkata, pada platform pertama, Jin Qiyu adalah pemimpinnya. Para prajurit di sekitarnya bahkan tidak sepersepuluh dari Jin Qiyu. Kemudian Lin Bai melihat ke arah platform terapung kedua. Ada juga banyak master di platform terapung kedua. Iron Fist Xiang Tian sebenarnya ada di platform terapung kedua. Platform terapung ketiga bahkan lebih menakutkan. Pendekar pedang darah sebenarnya ada di platform terapung ketiga. Orang-orang yang benar-benar cakap segera muncul dari kerumunan. Tangan besi di platform terapung kedua mengarah ke langit. Pendekar pedang berdarah di platform terapung ketiga. Huo Su, yang berdiri di belakang Su Xianmei, menjadi pucat ketakutan ketika mendengar nama kedua orang ini, dan berbisik, Xiang Tian, bukanlah seseorang yang mudah diajak main-main. Orang ini bukan hanya kuat dalam tinju, tapi juga dia memiliki pencapaian yang dalam pemurnian tubuh, dan tinjunya tidak bisa dihancurkan. Suatu kali kekuatan di Laut Cina Timur menyinggung perasaannya, dan dalam kemarahan, dia menghancurkan gerbang gunung orang lain dengan satu pukulan. Untuk memastikan kelanjutan kekuatan. Kekuatan ini tidak punya pilihan selain pindah dari Laut Cina Timur ke Kerajaan Shenwu. Lin Bai melihat seorang prajurit yang mendominasi di platform terapung kedua, mengenakan pakaian yang kuat, menunjukkan dada yang kuat, dengan bekas senyuman dingin, tinjunya sebesar kaserole, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Pendekar pedang darah, orang ini membunuh orang dengan mudah dan memiliki keterampilan pedang yang tak tertandingi. Dia terkenal di Laut Cina Timur dengan teknik pedangnya, pedang darah Tianxia. Dikatakan bahwa setiap orang yang pernah melihat pedangnya telah mati. Sekarang dia mati dalam darah. Mungkin ada puluhan ribu orang di pendekar pedang itu. Kata Huo Su sambil memandang pendekar pedang darah itu. Lin Bai melirik ke arah pendekar darah dengan ringan. Ilmu pedang pria ini memang sangat kuat. Setidaknya dibandingkan dengan Hua Qiansu, ia jauh lebih kuat. Para master dari platform terapung keempat mulai bermunculan. Orang yang membunuh semua orang adalah... Ya Tuhan, itu tidak mungkin Tuan Pulau Naga Racun. His! Penguasa Pulau Naga Racun ada di sini. Teriakan terdengar, dan ratusan ribu orang melihat ke platform terapung keempat. Di sana, ada seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut, matanya agak tertutup, dan di sekujur tubuhnya ada seekor ular aneh yang bentuknya seperti ular tapi bukan ular, tidak seperti naga tapi bukan naga. Sayap berdaging di punggung ular aneh itu, seolah-olah bisa terbang. Pada saat ini, ular aneh ini benar-benar melahap para pejuang di sekitarnya. Pemilik Pulau Naga Beracun telah mendapatkan keuntungan di platform terapung keempat tanpa mengambil tindakan apapun. Naga Racun, Tuan Pulau Naga Racun. Huo Su sangat ketakutan hingga dia tergagap saat melihat pria ini. Apakah ini sangat menakutkan? Su Xianmei melirik penampilan Huo Su dan bertanya dengan heran. Tuan Utusan, itu tidak menakutkan, itu sangat menakutkan. Penguasa Pulau Naga Racun adalah penguasa racun di seluruh Laut Cina Timur, dan dikenal sebagai penanam racun nomor satu. Di Laut Cina Timur. Suatu kali, dia menggorok lehernya sendiri di suatu daerah tertentu di Laut Cina Timur. Dengan jarinya, dia menjatuhkan setetes darah ke air laut, dan semua prajurit, ikan, udang, dan monster dalam jarak 100.000 mil dari laut itu daerah itu diracun sampai mati dalam sekejap. Huo Su berkata dengan ketakutan di matanya. Penggarap racun. Lin Bai memandang Master Pulau Naga Racun, matanya menyusut, dan dia sedikit takut. Bab 325 yang mana yang ingin kamu pilih? Selain itu, penguasa Pulau Naga Beracun adalah orang dengan tingkat budidaya tertinggi di antara para pejuang yang muncul dari 5 platform terapung ini, dia berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Orang-orang yang muncul di 3 platform terapung lainnya semuanya berada di alam Tianwu tingkat ke-5. Hanya penguasa Pulau Naga Racun yang berada di alam Tianwu tingkat ke-7. Kekuatannya yang menakutkan terlihat jelas. Di platform terapung kelima adalah Satong Tian, adik dari pemimpin Sekte Hiu Gila. Semua orang melihat ke platform terapung kelima. Di mana ada laki-laki kekar dengan senyuman garang dan cuek di wajahnya, memegang pisau besar seperti gigi hiu, menebas ke kiri dan ke kanan, menebas semua orang yang ada di depannya, kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang menjauh. Perasaan yang mengejutkan untuk ditonton. Metode Satong Tian bahkan lebih penuh kebencian daripada metode saudaranya. Dia suka membagi orang menjadi dua. Ya, Satong Tian berada di alam Tianwu tingkat kelima. Tampaknya platform terapung kelima adalah miliknya. Lin Bai melirik di platform terapung kelima lagi, dengan mata yang dalam.
Di platform terapung pertama, Jin Qiyu, seorang pembudidaya pedang menakutkan dengan kekuatan luar biasa, alam Tianwu tingkat kelima. Di platform terapung kedua, Xiang Tian, yang dikenal sebagai tangan besi, sama sekali tidak mudah untuk dihadapi, dia berada di alam Tianwu tingkat kelima. Di platform terapung ketiga, ada pendekar pedang darah dengan ilmu pedang yang tak tertandingi, kekejaman dan kekejaman, wajah dingin, dan mata menakutkan seperti serigala, dia berada di alam Tianwu tingkat kelima. Di anjungan terapung keempat, penguasa Pulau Naga Racun, pembudidaya racun nomor 1 di Laut Cina Timur, tidak hanya menyimpan benda-benda beracun, bahkan darah di tubuhnya sendiri pun mengandung zat yang sangat beracun. Alam Tianwu tingkat ketujuh. Di platform terapung kelima, ada Satong Tian, orang kedua di Komando Sekte Hiu Kuang dan adik dari Salang, yang dikenal karena kekejamannya di Laut Cina Timur. Inilah para master yang telah muncul dari 5 platform terapung sejauh ini. Sepertinya mereka bukan karakter yang bisa dianggap enteng. Awalnya, saya ingin pergi ke sana dan bertarung demi pil roh surgawi. Tapi sekarang tampaknya tidak peduli yang mana dari 5 platform terapung yang Anda datangi, Anda akan melakukannya mati. Ya, saya juga menyerah dan tidak mau naik. Ketika para pejuang di sekitarnya melihat 5 orang ini muncul, mereka semua tampak putus asa dan tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan pil Tianling. Su Xianmei bertanya, Lin Bai, kelima orang ini tidak mudah diajak main-main. Ada master yang telah menjadi terkenal dan terkenal di Laut Cina Timur. Platform terapung mana yang ingin Anda pilih? Ini platform terapung. Pertama, bertarung dengan Jin Qiyu. Atau pergi ke platform terapung kedua untuk melawan Iron Fist Xiang Tian. Atau pendekar pedang darah di platform terapung ketiga, Satong Tian di platform terapung kelima. Sedangkan untuk platform terapung keempat, saya tidak melakukannya pikir kamu bisa. Kamu akan cukup bodoh untuk mati. Su Xianmei berkata dengan serius. Platform terapung keempat, tidak perlu berhadapan langsung dengan pemilik Pulau Naga Racun. Saya secara alami akan memilih salah satu dari platform terapung lainnya. Saudari Su, menurut Anda platform terapung mana yang lebih baik untuk saya pilih-pilih? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Su Xianmei dengan serius mengamati Jin Qiyu, pendekar pedang darah, tangan besi Xiang Tian, dan Satong Tian, dan berkata, keempat orang ini tidak mudah untuk diganggu, tapi saya merasa Jin Qiyu dan pendekar pedang darah, seorang kultivator pedang, jangan main-main dengan kultivator pedang manapun. Maka Anda hanya dapat memilih satu dari Xiang Tian atau Satong Tian. Keterampilan pedang Satong Tian kejam dan mendominasi, dan dia penuh kekerasan. Dia adalah seorang putus asa yang putus asa. Jika Anda naik, bahkan jika kamu mengalahkan Satong Tian, aku khawatir dia akan menggigitmu dengan keras sebelum mati. Adapun Xiang Tian, meskipun keterampilan tinju orang ini kuat, energi sejatinya jelas tidak mencukupi, dan dia sering menggunakan serangan yang kuat. Dengan teknik tinju, energi sebenarnya dalam tubuh harus dikonsumsi dengan sangat cepat. Ketika energi sebenarnya habis, dia akan kurang beruntung. Su Xianmei menganalisis Lin Bai dengan hati-hati dan berkata, ayo pergi ke platform terapung kedua dan temui Xiang Tian. Kamu masih memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran pertama. Lin Bai mengangguk sedikit setelah mendengar analisis Su Xianmei. Tapi dia tidak pergi untuk membuat pilihan. Ini semua saranku, Lin Bai, sudahkah kamu memikirkannya sendiri? Platform terapung mana yang harus kamu pilih? Su Xianmei bertanya sambil tersenyum. Pikirkanlah. Lin Bai mengangguk. Apakah ini platform terapung kedua? Su Xianmei bertanya dengan heran. Tidak, saya memilih platform terapung kelima, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Su Xianmei tercengang. Dibandingkan dengan Xiang Tian dan Satong Tian, Xiang Tian jelas lebih mudah dihadapi daripada Satong Tian. Mengapa Lin Bai meninggalkan yang mudah untuk menantang yang lebih sulit? Mengapa? Su Xianmei sedikit tidak senang. Setelah menganalisis begitu banyak untuk Anda tidak memilih platform terapung kedua. Tidak peduli apa, Anda harus memberi saya penjelasan. Lin Bai tersenyum tipis karena Anda tidak hanya telah melihat kekurangan dari Iron Fist Xiang Tian, tetapi prajurit lain juga telah melihatnya. Anda lihat, prajurit di platform terapung kedua sekarang adalah 5 prajurit di platform terapung lainnya. Banyak kali. Bahkan jika Xiang Tian sayangnya dikalahkan nanti, masih ada hampir 9.000 prajurit yang memanjat platform terapung kedua. Jika saya memilih platform terapung kedua, apa yang harus saya bunuh? Hanya dengan begitu kita dapat membunuh 9.000 prajurit. Jadi, terlalu banyak orang di platform terapung kedua. Sebaliknya, jumlah orang di platform terapung lainnya relatif sedikit. Apalagi di platform terapung kelima, sekarang hanya ada hampir 500 orang turun. Jika aku naik, aku seharusnya bisa menangkapnya dengan cepat. Kata Lin Bai dengan tenang. Setelah mendengar penjelasan Lin Bai, Su Xianmei melihat dengan penuh perhatian.
Benar saja, seperti yang dikatakan Lin Bai, para prajurit di 4 platform terapung lainnya merasa bahwa peluang mereka di platform terapung pertama, platform terapung ketiga, platform terapung keempat, dan platform terapung kelima tidak bagus. Sekarang semua momentum ditujukan pada platform terapung kedua. Semua orang tahu bahwa kesemek harus dipetik dengan lembut. Bergegas ke platform terapung kedua, platform terapung itu penuh sesak untuk sementara waktu, dengan lebih dari 9.000 prajurit mulai bertarung. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi apakah kamu yakin bisa mengalahkan Satong Tian? Su Xianmei bertanya. Mudah sekali. Lin Bai tersenyum bangga. Ketika Su Xianmei melihat ekspresi bangga Lin Bai, dia langsung merasa tidak senang. Dia memandang Lin Bai dengan kesal dan berkata seperti seorang wanita kecil, aku baru saja menganalisis begitu banyak untukmu dengan sepenuh hati dan jiwaku, tetapi kamu bahkan tidak memilih pilihan kedua. Tai, aku tidak bahagia lagi. Saudari Su, mari kita berhenti membuat masalah dan berbicara dengan benar. Ketika Lin Bai mendengar suara menawan Su Xianmei, karakteristik sekunder prianya segera mulai bereaksi. Oke, kalau begitu cium aku dan aku akan bicara baik-baik. Su Xianmei meletakkan wajah jahatnya 3 inci di depan Lin Bai, menutup matanya dan menatap Lin Bai untuk ciuman. Melihat wajah sempurna Su Xianmei begitu dekat lagi membuat jantung Lin Bai berdebar kencang tanpa sadar. Tiba-tiba, Lin Bai tampak panik, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan mata panik, Saudari Su, aku pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai terbang dan berjalan menuju platform terapung kelima di atas air. Ketika Su Xianmei melihat Lin Bai melarikan diri karena malu, dia segera tersenyum penuh kemenangan dan berkata, bocah kecil, bertarunglah denganku. Kamu masih sangat muda. Jangan terlalu bangga di depanku di masa depan, jika tidak, berhati-hatilah. Adikku menindasmu. Su Xianmei berkata sambil tersenyum cerah. Lin Bai, kamu berhutang 3 ciuman padaku. Su Xianmei berkata kepada Lin Bai melalui transmisi suara. Mendengar kata-kata tersebut, Lin Bai sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke laut. Setelah bergoyang ke sana kemari, Lin Bai mendarat di platform terapung kelima. Bab 326 mengejutkan semua orang. Lin Bai melompat dan mendarat di platform terapung kelima. Tuan utusan, adik laki-laki Lin Bai pasti akan menjadi pemenang platform terapung kelima, kata Huo Su dengan penuh semangat. Sejak dia tahu bahwa Lin Bai adalah prajurit yang mengalahkan yang lain di istana Chaoyang, dia tidak sabar untuk melakukannya itu. Lihatlah Lin Bai mengambil tindakan. Hari ini, ketika Lin Bai melangkah ke platform kelima, Huo Su adalah yang paling bersemangat. Saya juga ingin melihat seberapa kuat dia dan apakah dia bisa mengalahkan alam Tianwu tingkat kelima di alam Tianwu tingkat kedua. Jika dia bisa, maka bakatnya harus mampu menduduki peringkat di antara para super jenius. Su Xianmei memandang Lin Bai, berkata dengan sangat serius. Jenius tiada taraf, dan super jenius semuanya terdengar serupa, namun keduanya sangat berbeda. Di masa lalu, Su Xianmei pernah mendengar rumor tentang Lin Bai. Dari awal, dia memusnahkan aliansi King Tian dengan satu orang di pegunungan Qingling, hingga kemudian dia menjadi juara pertama dalam kompetisi seni bela diri untuk murid-murid Sekte Pedang Roh, dan yang pertama dalam kompetisi antar sekte luar dari Sekte Pedang Roh. Bertempur dalam pertempuran berdarah dengan para pahlawan di tebing No Return, dan menjadi orang nomor 1 di dunia seni bela diri dari Sekte Pedang Roh. Di istana Chaoyang terdekat, dia mengalahkan para jenius militer dan murid terkemuka dari 4 sekte pedang utama, dan menjadi terkenal di kerajaan Shenwu. Ini semua adalah rumor yang didengar oleh Su Xianmei. Su Xianmei belum pernah melihat Lin Bai mengambil tindakan. Saya belum pernah melihat pedang Lin Bai. Lin Bai melangkah ke platform terapung kelima tanpa terlalu dekat. Di platform terapung kelima, masih ada lebih dari 50 orang yang bertarung sengit di sini. Setelah Lin Bai mengelilingi perimeter 2 kali, dia ditemukan oleh seorang prajurit. Seorang prajurit di alam Tianwu tingkat kedua berani melangkah ke platform terapung. Turun dan beri makan hiu untukku. Prajurit di alam Tianwu tingkat keempat ini berkata dengan terkejut ketika dia melihat Lin Bai naik platform terapung kelima. Segera, mata pria itu berubah, dan ada tatapan tajam di matanya. Dia memukul dengan pukulan, seperti meteor yang jatuh ke bumi, menghancurkan segalanya, tak terbendung. Udara dihantam dengan lapisan ledakan sonik, dan kekuatan yang menghancurkan pegunungan jatuh ke dada Lin Bai. Lin Bai tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan meninju diau-diau ke depan. Bang! Keduanya saling meninju, dan lawan Lin Bai terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, ia jatuh ke dalam air dan dipotong menjadi 2 oleh hiu ganas yang bersembunyi di samping platform terapung. Tolong aku! Setelah berteriak, Lin Bai melihatnya dimakan oleh hiu jahat itu, dan matanya ngeri.
Jika secara tidak sengaja jatuh ke dalam air, hiu jahat akan segera memakan prajurit tersebut. Terlalu berbahaya. Orang yang jatuh ke dalam air adalah Kong Qian. Kong Qian, yang berada di alam Tianwu tingkat keempat, sebenarnya terlempar ke dalam air karena pukulannya. Ya Tuhan, bukan. Dia hanya berada di alam Tianwu tingkat kedua. Mengapa dia begitu kuat? Sekelompok prajurit melihat gerakan di platform terapung kelima dan tiba-tiba berseru. Tentu saja, Huo Su berteriak kaget saat melihat pemandangan ini. Mata Su Xianmei juga tertegun. Dengan kekuatan alam Tianwu tingkat kedua, ia mampu mengalahkan Kong Qian yang berada di alam Tianwu tingkat 4 dengan satu pukulan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan keberuntungan. Saya telah melihat orang ini. Tuan Salang, dialah yang membunuh Tuan Muda. Itu dia. Ya, benar, dialah yang membunuh Sasing. Para bajak laut yang pergi melawan Qiu Feng dengan Sasing sebelumnya, semua mengenali Lin Bai dan berseru kepada Salang. Apa? Anakku dibunuh oleh bajingan ini. Mendengar ini, mata Salang lebih besar dari mata banteng, dia menatap Lin Bai dengan tatapan galak seolah ingin memakan seseorang, dan dia mengertakkan giginya dengan keras. Tong Tian, dia membunuh Sasing untuk membalaskan dendam Sasing. Salang berteriak kepada Sa Tong Tian di platform terapung kelima. Sa Tong Tian adalah saudara kandung Salang dan paman kandung Sasing. Jika Anda mendengar raungan Salang, Sa Tong Tian membelah prajurit di depannya menjadi dua dengan satu pisau, memandang Lin Bai dengan tatapan galak, dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar berani membunuh keponakanku yang berharga, dan kamu berani melakukannya. Ambil inisiatif untuk pergi ke platform terapung kelima. Tai, kamu di sini hanya untuk mati. Di antara 5 platform terapung, kekuatan Sa Tong Tian dianggap relatif unggul, setidaknya satu tingkat lebih kuat dari Iron Fist Siang Tian. Ditatap oleh mata galak Sa Tong Tian, Lin Bai merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Lihat pedangnya. Sa Tong Tian meraung marah dan menebas dengan satu pukulan. Dia melompat ke udara dan menebas dengan kekuatan jatuh ke langit. Pedang laut yang marah menebas kembali ke laut dengan satu serangan. Pedang ini menebas dengan keras, dengan kekuatan untuk membuka dunia. Kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar dengan cepat menyebar ke segala arah, menyebabkan para prajurit yang menyaksikan pertempuran dari jauh di peron berseru, ini adalah tebasan pedang laut yang mengamuk, keterampilan bela diri tingkat bumi kelas 5. Sa Tong Tian menjadi terkenal. Ada total 3 keterampilan pedang. Sa Tong Tian melangkah ke platform terapung kelima dan bertarung begitu lama, tetapi dia belum pernah menggunakan seni bela diri sebelumnya. Sekarang dia menggunakan seni bela diri, itu sepertinya Sa Tong Tian telah menunjukkan keahliannya yang sebenarnya. Anak itu sudah tamat. Ya, banyak prajurit berseru serempak. Bagus sekali, Tong Tian, potong dia sampai mati. Kata Salang sambil tertawa liar. Ekspresi Huo Su dan Su Xianmei berubah. Merasakan kekuatan mengerikan dari pisau ini, mereka pun menjadi sedikit khawatir. Tuan Utusan, adik Lin Bai, bisakah kamu memblokir pedang ini? Huo Su bertanya dengan cemas. Bagaimana saya tahu? Ini pertama kalinya saya melihatnya menggunakan kekerasan, kata Su Xianmei tanpa ekspresi. Lin Bai mendengus dingin di bawah pedang. 3 jari abadi, 1 menunjuk ke bumi, 2 menunjuk ke langit, dan 3 menunjuk ke reinkarnasimu. 3 sidik jari melesat di udara, mengenai Sa Tong Tian seperti anak panah yang menembus langit. Di udara, Sa Tong Tian mencibir, "Huff, bisakah kamu membunuhku hanya dengan gerakan ini? Itu konyol, lihat aku memotongnya berkeping-keping dengan satu serangan." Pedang itu menebas dengan marah, membunuh 3 makhluk abadi Lin Bai. Berarti dipotong menjadi bagian-bagian. Pada saat ini, sosok Lin Bai bergerak cepat, dan kecepatan sayap Dewa Angin dan petir dengan cepat ditampilkan. Saat Sa Tong Tian menghancurkan sidik jarinya, Lin Bai memukul dada Sa Tong Tian dengan pukulan yang berat. Bang! Dengan pukulan yang dahsyat, tubuh Sa Tong Tian terbang lebih dari 100 meter seperti bola meriam, dan hampir jatuh dari platform terapung. Kecepatan yang sangat cepat. Huo Su, Su Xianmei, Salang, para pemimpin dari 8 keluarga besar, dan semua prajurit sedikit terkejut ketika mereka melihat kecepatan Lin Bai. Kecepatan seperti itu, setidaknya untuk tingkat bumi seni bela diri tingkat 9. Saya belum pernah mendengar tentang seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 di Donghai. Bukankah orang ini seorang pejuang dari Donghai? Mungkinkah dia dari Istana Changhai Yuntai? Sekelompok prajurit saling memandang dengan terkejut. Pada platform terapung keempat dekat platform terapung kelima, Master Pulau Naga Racun menoleh sedikit dan melirik ke arah Lin Bai. Tentunya, Master Pulau Naga Racun juga terkejut dengan kecepatan Lin Bai barusan. Kecepatan yang sangat cepat. Jika dia bukan seni bela diri tingkat bumi kelas 9, maka orang ini harus berspesialisasi dalam seni bela diri seperti kecepatan, atau dia mungkin memiliki roh bela diri tipe kecepatan, gumam Master Pulau Naga Racun. Beberapa kata.
Segera, ular aneh pemilik Pulau Naga Berbisa menelan penantang terakhir di platform terapung keempat. Ketika prajurit lain melihat bahwa penguasa Pulau Naga Racun tidak mengambil tindakan dan mengalahkan semua lawannya hanya dengan makhluk rohnya, mereka sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani lagi menantang platform terapung keempat dan menuju ke platform terapung kedua. Tuan Pulau Naga Racun telah menang. Omong kosong, kekuatan alam Tianwu tingkat ketujuh ada di sana, akan aneh jika dia tidak menang. Dan ular yang tergantung di bahu Pulau Naga Racun itu Tuan pergi ke spesies alien kuno, binatang naga racun. Bab 327 Pedang Terhunus. Master Pulau Naga Racun berada di platform terapung keempat, mengalahkan semua pahlawan. Dengan hadirnya binatang naga racun, tidak ada yang berani melangkah ke platform terapung keempat untuk menantangnya. Di antara 5 platform terapung, pemenang platform terapung pertama telah ditentukan. Pemilik Pulau Naga Racun. Namun dupa di tangan Hua Qinghai belum padam, jadi waktunya belum tiba. Pemilik Pulau Dulong belum meninggalkan platform terapung keempat, tetapi sedang duduk di atasnya, menyaksikan pertempuran sengit di 4 platform terapung lainnya. Platform terapung. Platform terapung ketiga, Pendekar Pedang Darah, menang. Ada seruan lainnya. Semua prajurit melihat ke arah platform terapung ketiga. Mengenakan jubah merah, pedang darah merah, dan wajah acuh tak acuh. Pendekar Pedang Darah itu seperti bunga mawar yang mekar di dalam darah, begitu mempesona. Dia berdiri di platform terapung ketiga, memegang pedang tajam di tangannya. Darah masih menetes dari pedang di tangannya, dan di sampingnya, di seluruh platform terapung ketiga, ada mayat di tanah. Dia berdiri di antara mayat-mayat itu, melihat sekeliling tanpa ekspresi. Para prajurit di sekitarnya memandang pendekar pedang darah dengan ketakutan, dan terus mundur, menarik platform terapung ketiga. Tidak ada yang berani naik ke platform terapung ketiga untuk bertarung. Pendekar darah berdiri di antara mayat-mayat di tanah, dengan tenang menunggu akhir zaman. Master Pulau Naga Racun berbalik untuk melihat ke arah pendekar pedang darah, dengan sinar yang tak terlihat di matanya, dan berkata kepada pendekar pedang darah, lama tidak bertemu, pendekar pedang darah. Pendekar pedang darah mendengar suara Tuan Pulau Naga Racun, mengangguk sedikit dan berkata, lama tidak bertemu, Tuan Pulau Naga Racun. Tuan Pulau Naga Racun tersenyum dan berkata, saya tidak menyangka kamu akan datang. Pendekar darah berkata tanpa ekspresi, saya tidak menyangka kamu akan datang. Baik. Tuan Pulau Naga Racun berkata sambil tersenyum tak berdaya, mengapa saya tidak datang? Meskipun saya benci hidup dengan hewan berdarah panas ini di Laut Cina Timur, Pulau Naga Racun saya masih berada di Laut Cina Timur. Bagaimana jika iblis besar keluar dan menghancurkan Pulau Naga Racunku? Haha, penguasa Pulau Naga Racun tersenyum ramah. Dia juga melihat bahwa pendekar darah sangat ingin melindungi Dong Hai. Setidaknya dia tidak bisa dihancurkan. Laut Cina Timur adalah kampung halamanmu, bukankah kampung halamanku? Pemilik Pulau Naga Racun berbalik dan berbisik, dengan tekad yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Platform terapung ketiga dan platform terapung keempat berturut-turut menentukan pemenangnya. Hanya Jin Qiyu di platform terapung pertama, Iron Fist Xiang Tian di platform terapung kedua, dan Satong Tian serta lainnya di platform terapung kelima yang masih bertarung sengit. Satu pukulan membuat Satong Tian terbang lebih dari 100 meter. Lin Bai berdiri dengan tenang dan memandang Satong Tian. Satong Tian bangkit dari tanah, dengan ekspresi garang di wajahnya, dan mengaum seperti binatang buas yang marah, sialan. Hal kecil, kamu benar-benar membuatku marah. Sekarang ini bukan untuk membalaskan dendam keponakanku, tapi sekarang ini adalah masalah pribadi. Dendam di antara kita. Aku harus memotongmu menjadi beberapa bagian. Potong dengan pisau laut yang marah. 2 pisau akan menghancurkan laut. Ada 3 pisau di tebasan laut mengamuk, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Itu adalah dikatakan bahwa yang ketiga dapat membuka dunia. Kekuatan untuk memotong laut dengan satu pedang. Sekarang Satong Tian menggunakan pedang keduanya. Kekuatan mengerikan segera dilepaskan ke segala arah, menyerang Lin Bai dengan marah. Tubuh pertempuran perak. Lin Bai mengaktifkan seni dewa perang tingkat kedua, dan kekuatan tubuh pertempuran perak meledak. Bunuh. Lin Bai melontarkan kata dingin di mulutnya, dan sayap angin dan guntur meledak. Energi sebenarnya di tubuhnya dan kekuatan 2 pusaran air spiritual meledak, seperti pukulan yang menghancurkan langit dan langit. Bumi, mengenai tubuh Satong Tian. Di tubuh. Bang! Keduanya bentrok lagi. Namun kali ini, Satong Tian hanya mundur 5 langkah. Sebaliknya, Lin Bai langsung ditebas oleh pedang Satong Tian dan hampir jatuh ke air. Di belakangnya, sekelompok hiu jahat berenang dengan cepat sambil menatap Lin Bai. Dengan mata penuh semangat, Lin Bai berdiri dari tanah, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Huff, aku tidak menyangka kamu berada di alam Tianwu tingkat kedua dengan metode yang begitu kuat. Sekarang aku meremehkanmu,
Tapi terus kenapa? Mungkinkah kamu bisa melawan kehendak surga dan mengubah nasibmu hari ini? Menderita kematian. Tebas laut yang marah, potong laut dengan 3 pedang. Satong Tian memukul mundur Lin Bai dengan pedang kedua, dan kepercayaan dirinya tiba-tiba berlipat ganda. Sekarang pedang ketiga digunakan, itu pasti akan memotong Lin Bai menjadi 2. Serangan ketiga dari pedang laut yang mengamuk akan datang. Ini sangat menakutkan. Ini sangat kuat sehingga bahkan mereka yang berada di alam Tianwu tingkat ke-6 mungkin harus menjauh dari tepian untuk sementara waktu. Ya, itu terlalu kuat. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menolak pedang ketiga Satong Tian. Banyak prajurit yang sangat terkejut dengan kekuatan pedang ketiga Satong Tian. Hei, jika kamu berani melawan Sekte Hiu Kuang, kematian adalah akhir yang paling memaafkanmu, Salang tertawa liar karena bangga. Su Xianmei dan Huo Su menunggu dengan napas tertahan, menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Mungkinkah Lin Bai akan mati karena pisau ini? Huo Su tidak mengerti, apakah ini semua kekuatan Lin Bai. Huo Su bahkan tidak percaya bahwa Lin Bai, yang mampu melampaui jenius militer di Istana Chaoyang dan membunuh murid-murid luar biasa dari 4 sekte besar dengan pedangnya, hanya memiliki kemampuan kecil ini. Dia tidak percaya. Di saat yang sama, kabar baik datang. Platform terapung pertama, Jin Qiyu menang telak. Setelah 1/4 jam pertarungan sengit, Jin Qiyu akhirnya membunuh semua prajurit yang menaiki platform terapung pertama. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, matanya merah, dan dia menatap sekeliling seperti binatang buas yang hendak melangkah ke platform terapung. Prajurit Taiwan. Pedang di tangannya benar-benar berwarna merah. Darah mengalir dari pedang dan tidak mengering selama beberapa menit, bisa dibayangkan berapa banyak orang yang dibunuh Jin Qiyu. Selamat, Jin Qiyu. Master Pulau Naga Racun tersenyum sedikit. Wajah Jin Qiyu pucat, dan kekuatan fisiknya sangat lelah. Dia tersenyum tak berdaya, tentu saja kamu tidak bisa dibandingkan dengan Master Pulau Naga Racun dan Pendekar Darah. Kalian berdua memutuskan pemenangnya begitu cepat, tapi aku berjuang keras untuk itu. Begitu lama, kata Pendekar Darah. Dia berkata tanpa ekspresi, tidak mudah untuk menonjol dari semua pejuang di Laut Cina Timur. Anda tidak perlu rendah hati. Kekuatan Anda cukup untuk berdiri di platform terapung. Pendekar Darah sepenuhnya mengakui kekuatan Jin Qiyu. Jin Qiyu menangkupkan tinjunya dan tersenyum penuh terima kasih. Keluar dari sini, Dunima. Pada saat ini, tangan besi di platform terapung kedua mengangkat tinjunya ke langit dan membunuh selusin prajurit yang terbang ke arah mereka dengan satu pukulan. Para prajurit di sekitar ketakutan dan buru-buru berhenti dan bergegas maju langkah kaki. Xiang Tianliang telah melepaskan semangat bela dirinya. Semangat bela diri landak besi abadi. Semua orang melihat dan melihat sekelompok bulu babi hitam muncul di atas kepala Xiang Tian. Jiwa bela diri muncul, menyebabkan kekuatan bertarung Xiang Tian meningkat secara dramatis, dia meninju prajurit di platform terapung kedua dan menjatuhkannya ke dalam air. Dalam sekejap mata, Xiang Qiang berdiri terengah-engah di platform terapung kedua, dan tidak ada prajurit di sekitarnya. Xiang Tian menang. Sayang sekali. Saya pikir Xiang Tian adalah prajurit terlemah di antara mereka. Jika dia menang, maka tidak ada harapan bagi prajurit lain untuk menantang. Ya, Satong Tian lebih kuat dari Xiang Tiandu, dan pemenang di anjungan terapung kelima pastilah Satong Tian. Kini 4 dari 5 anjungan terapung telah menentukan pemenangnya. Hanya di platform terapung kelima, Lin Bai masih bertarung sengit dengan Satong Tian. Apakah pemenang untuk 4 platform terapung lainnya sudah diputuskan? Lin Bai melihat ke belakang dengan terkejut dan melihat Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Xiang Tian, dan Jin Qiyu semuanya melihat ke arah platform terapung kelima. Oke, waktu permainan sudah selesai. Lin Bai mencibir dan membuka tas penyimpanan. Pedang sudah keluar dari tubuhnya. Bab 328 mengalahkan Satong Tian. Saya melihat pemenang telah ditentukan di 4 platform terapung lainnya. Pada saat ini, Hua Qinghai mengingatkan, semuanya, masih setengah jam sebelum dupa terbakar, jadi cepatlah. Ah, waktunya sudah tiba. Tidak, Jin Qiyu, Xiang Tian, dan darah pendekar pedang semuanya terlalu kuat. Tidak bisa dikalahkan sama sekali. Adapun Master Pulau Naga Racun, yang berada di alam Tianwu tingkat ke-7, siapapun yang naik akan dimakan oleh binatang naga racunnya. Hanya platform terapung kelima, Made, Satong Tian juga tidak bagus. Kamu memprovokasi dia, dia ingin memakan orang. Sudah berakhir, pemenang dari 5 platform terapung akan segera muncul. Kami tidak punya peluang. Banyak prajurit kembali ke alun-alun dengan putus asa dan berhenti mengambil tindakan. Jin Qiyu, Xiang Tian, dan Pendekar Darah tidak bisa mengalahkan mereka, apalagi Master Pulau Naga Racun. Adapun platform terapung kelima, Satong Tian adalah orang yang ingin makan, dan tidak ada yang bisa menghentikan pedang lautnya yang marah.
Apakah kita sudah memutuskan pemenangnya? Oke, waktu permainan sudah berakhir. Lin Bai mengetuk tas penyimpanan dengan telapak tangannya, dan pedang tajam terbang keluar darinya. Pedang sudah keluar dari tubuhnya. Pedang Qingge terbang dan mendarat di tangan Lin Bai, pedang itu menunjuk ke pasir yang mencapai langit. Pada saat ini, Lin Bai sedang memegang pedang, dan seluruh auranya menjadi berbeda. Wajahnya tidak lagi tampak riang, melainkan menjadi acuh tak acuh. Memegang pedang di tangannya, seluruh tubuhnya seperti puncak, tidak dapat dicapai. Bermain dengan pedang. Hahaha, menurutku kamu mencoba menjadi jahat. Ketika Satong Tian masuk dengan marah, dia melihat Lin Bai mengeluarkan pedangnya yang tajam, dan dia langsung tertawa dengan jijik. Bahkan jika kamu berlutut di tanah dan memohon padaku sekarang, aku pasti akan membunuhmu. Kematian. Satong Tian datang dengan raungan kemarahan yang tak terbatas. Bila ketiga dari pedang laut yang mengamuk jatuh tiba-tiba, dan di dunia, bayangan pedang jatuh dari langit. Kekuatan besar meruntuhkan kehampaan, mengguncang seluruh platform terapung kelima dengan keras. Para prajurit yang sekarang berada di platform terapung kelima berteriak ngeri. Meskipun pedang itu tidak mengenai mereka, mereka merasakan kekuatan untuk menghancurkan dunia, yang membuat mereka ketakutan dan berpikir bahwa mereka tidak dapat mengambil pedang yang menakutkan ini. Niat pedang, gunung dan sungai sunyi selamanya. Lin Bai memegang pedang Qingge erat-erat. Kekuatan senjata spiritual kelas 6 meledak secara tiba-tiba. Ujung pedang itu membubung ke langit dan menebas dengan marah. Ledakan. Langit dan bumi terguncang, dan energi pedang jatuh dari langit seperti membelah matahari, bulan dan bintang. Dengan suara gemuruh, ia menghancurkan gunung, sungai dan bumi, dan bergegas menuju pedang Satong Tian. Terjadi ledakan keras. Kedua kekuatan itu meledak dengan keras, mengirimkan gelombang kejut dari segala arah. Seluruh platform terapung kelima mulai retak seperti jaring laba-laba. Blokir, blokir. Sulit dipercaya, dia benar-benar membuat tebasan ketiga dari pedang Furious. Ya Tuhan, dia sebenarnya seorang kultivator pedang. Lalu kenapa dia tidak menghunus pedangnya tadi? Ingin melawan Satong Tian dengan tinjumu. Sulit dipercaya, sulit dipercaya. Sekelompok prajurit sangat terkejut dengan kekuatan yang dilontarkan Lin Bai. Ini seperti sikap seorang pemuda berbakat yang bisa mengalahkan para pahlawan di istana Chaoyang. Huo Su mengepalkan tinjunya. Dia sangat yakin bahwa Lin Bai tidak bisa hanya memiliki kemampuan sekecil itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu layak mengalahkan para pahlawan di istana Chaoyang. Saya lupa bahwa dia memuja Sekte Lingjian, dan Sekte Lingjian adalah sekte budidaya pedang. Su Xianmei melihat Lin Bai menghunus pedangnya dan segera mengerti bahwa Lin Bai hanya bermain-main sebelumnya. Sekarang dia telah menghunus pedangnya, Lin Bai harus menggunakan keahliannya yang sebenarnya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di alam yang sama yang bisa menyerang pedang ketigaku, dan kau dan aku terpisah tiga alam. Bagaimana kamu bisa menyerang pedang ketigaku? Satong Tian menatap. Besar, meraung ngeri. Dalam asap dan debu, sosok Lin Bai melintas, berubah menjadi sambaran petir, dan menyerang Satong Tian. Ujung pedang yang dingin keluar dari kehampaan dan langsung menuju ke tenggorokan Satong Tian. Pergi. Satong Tian meringkuk, mencoba menangkis pedang Lin Bai. Angin bertiup dan laut berguncang. Menggunakan teknik pedangnya, Lin Bai memotong pedang Satong Tian menjadi beberapa bagian dengan satu pedang, lalu terbang dengan pedangnya, dan cahaya pedang tiba-tiba meraung dan mengenai dada Satong Tian. Puff! Satong Tian memuntahkan seteguk darah, terbang mundur, dan jatuh ke air laut. Satong Tian telah dikalahkan. Satong Tian, yang berada di alam Tianwu tingkat kelima, dikalahkan oleh seorang pejuang di alam Tianwu tingkat kedua. Siapa orang ini? Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengalahkan Tianwu di alam Tianwu tingkat kedua. Seorang pejuang di tingkat kelima. Saya tidak tahu. Orang ini tidak asing bagi saya, dan dia tidak terlihat seperti pejuang dari Laut Cina Timur. Ya, ada prajurit di 4 platform terapung lainnya, Jin Qiyu, Pendekar Darah, Xiang Tian, dan Pulau Naga Racun. Tuhan, semua orang adalah pahlawan di kota terkenal di Laut Cina Timur, tetapi lelaki kecil ini terlihat asing, seolah-olah dia muncul begitu saja. Orang ini memiliki kemampuan untuk melintasi 3 alam dan mengalahkan Satong Tian, tentu saja. Ini bukan hanya orang yang menganggur, juga tidak mungkin menjadi orang yang tidak dikenal. Sekelompok prajurit mulai berbicara dengan sibuk. Meskipun para pejuang dari Laut Cina Timur ini mendengar bahwa seorang pejuang bernama Lin Bai mengalahkan semua pahlawan di Istana Chaoyang, mereka belum pernah melihat kemunculan Lin Bai. Oleh karena itu, mereka tentu tidak dapat membayangkan bahwa pemuda yang berdiri di depan mereka adalah Lin Bai, yang telah mengalahkan semua jenius di militer di Istana Chaoyang beberapa hari yang lalu dan membunuh murid-murid terkemuka dari 4 sekte besar dengan pedangnya. Dan terkenal di kerajaan Shenwu.
Satong Tian mengeluarkan kepalanya dari laut dan menatap Lin Bai dengan tajam. Hiu jahat tidak memakannya. Lin Bai cukup terkejut. Tapi kemudian, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa semua hiu jahat ini adalah makhluk spiritual yang diberi makan oleh Sekte Hiu Gila, dan Satong Tian adalah anggota senior dari Sekte Hiu Gila, jadi dia secara alami tahu cara mengendalikan hiu jahat ini. Oleh karena itu, ketika Satong Tian jatuh ke dalam air, hiu jahat tersebut tidak bergerak dan tidak berani memakan Satong Tian. Apakah kamu ingin datang dan bertarung? Masih ada waktu, Lin Bai memandang Satong Tian dan berkata. Dupa di tangan Hua Qinghai belum terbakar, dan masih ada waktu. Tapi waktunya tidak banyak, masih ada paling banyak 10 napas. Satong Tian sudah tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Bai dalam 10 tarikan napas. Selain itu, dia sekarang terluka, jadi tidak ada gunanya melawan Lin Bai. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, Satong Tian mengutuk dengan marah, berbaring di punggung hiu jahat, dan diangkut ke pantai oleh hiu jahat. Satong Tian telah mengakui kekalahan. Tetapi sekarang ada lebih dari 20 prajurit di platform terapung kelima, dan waktunya hampir habis. Bagaimana kita bisa menghitung kemenangan atau kekalahan? Ya, masih banyak orang. Banyak prajurit yang berbicara. Di platform terapung kelima, setelah Lin Bai mengalahkan Satong Tian, hanya tersisa 25 prajurit. Namun seiring berjalannya waktu, bagaimana kita menghitung menang atau kalah? Hua Qinghai mengerutkan kening dan berkata, jika waktunya habis dan ada lebih dari 2 prajurit di platform terapung kelima, maka akan ada kompetisi 1 lawan 1 sampai pemenang akhir ditentukan. Sepertinya itu adalah kompetisi. Sekalipun pemuda ini sangat ahli dalam ilmu pedang, dia tidak bisa mengalahkan lebih dari 20 orang hanya dalam 10 tarikan napas. Ya, ini kompetisi. Jika itu 1 lawan 1. Jika demikian, itu mungkin untuk mengalahkan pemuda ini. Beberapa prajurit berbisik. Hua Qinghai berkata, seniman bela diri di platform kelima, tolong berhenti mengambil tindakan. Masih ada 5 napas tersisa dalam waktu. Istirahat dan bersiap untuk kompetisi. Tidak perlu. Hua Qinghai baru saja selesai berbicara, Lin Bai lalu dia berkata. Mendengar kata-kata Lin Bai, tidak perlu, para prajurit di sekitarnya terkejut. Saya tidak mengerti apa yang akan dilakukan Lin Bai. Masih ada 5 napas tersisa. Aku akan memberimu 3 napas untuk dipertimbangkan. Entah kamu pergi sendiri, atau aku akan membunuh kalian semua setelah 3 napas. Lin Bai berkata tanpa ekspresi. Ingat, kamu hanya punya 3 napas untuk berpikir tentang itu. Bab 329 ternyata dia adalah Lin Bai. Hanya 3 napas, waktu yang berharga. Kata Lin Bai tanpa ekspresi. Mendengar kata-kata Lin Bai, tidak hanya para prajurit di platform terapung kelima yang terkejut. Bahkan para prajurit di alun-alun dan 4 platform terapung lainnya menunjukkan pandangan terkejut. Di mana Lin Bai berani berbicara begitu liar? Beri kami 3 napas untuk memikirkannya. Haha, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak akan terkalahkan setelah mengalahkan Satong Tian? Artinya, lebih dari 20 dari kita semua adalah pejuang di alam Tianwu tingkat ketiga dan keempat. Jika kamu dibujuk, bisakah kamu mengikuti gerakan kami? Saya ingin melihat apakah Anda telah menumbuhkan 3 kepala dan 6 lengan, berani memberi kami waktu untuk memikirkannya. Haha, waktunya untuk 3 napas akan tiba, aku tidak akan ayo pergi, apa yang kamu inginkan. Para prajurit di platform kelima tidak hanya tidak takut dengan kata-kata Lin Bai, tetapi malah mulai memprovokasi Lin Bai dengan senyum sinis. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Setelah 3 napas, tidak ada prajurit yang meninggalkan platform kelima. Sekarang hanya tersisa 2 tarikan napas sebelum akhir. Mata Lin Bai berbinar, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Jangan salahkan aku karena kejam. Kekuatan supernatural. Pedang yang lembut. Ketika waktu untuk 3 napas habis, Lin Bai segera mengambil tindakan, dan sebuah pedang meluncur keluar secepat kilat. Itu menembus tenggorokan semua prajurit di platform terapung kelima. Puff, puff, puff. Terdengar suara cipratan darah di mana-mana. Waktunya habis. Pada saat ini, dupa di tangan Hua Qinghai telah terbakar. Hua Qinghai pergi dan melihat ke platform kelima. Pada saat ini, Lin Bai diam-diam memasukkan pedang Qingge ke dalam tas penyimpanannya. Di belakang Lin Bai, sekitar 20 prajurit masih berdiri di tanah, dengan senyum bangga dan provokatif yang sama di wajah mereka. Apakah waktunya sudah habis? Tepat sekali, Lin Bai tersenyum tipis. Pada saat ini, ketika Lin Bai mencabut pedangnya, sekitar 20 prajurit di belakang Lin Bai jatuh ke tanah dengan suara, bang bang bang, pada saat itulah darah di leher mereka mulai mengalir keluar. Mendesis. Suara helaan nafas seluruh penonton terdengar jelas.
Para prajurit di seluruh lapangan memandang Lin Bai seolah-olah mereka ketakutan. Dengan satu pedang, dia membunuh lebih dari 20 prajurit. Selain itu, para pejuang ini semuanya adalah pejuang di alam Tianwu tingkat ketiga atau keempat. Dibunuh dengan satu pedang. Semudah memotong tahu. Seluruh tempat membatu, dan sulit untuk pulih dalam waktu yang lama. Suara salju yang turun terdengar di seluruh tempat. Ketika Tuan Pulau Naga Racun melihat pedang Lin Bai, matanya menyusut tajam, matanya menunjukkan ketakutan. Pendekar pedang darah berkata dengan sungguh-sungguh, pedang yang menakutkan. Di dalam pedang ini, pendekar pedang darah merasakan sedikit ketakutan. Setidaknya pendekar darah percaya bahwa dia tidak mampu memblokir pedangnya. Bahkan jika dia memblokirnya, dia mungkin akan terluka parah. Siapa orang ini? Dia jelas bukan orang biasa dengan ilmu pedang yang begitu kuat. Mengapa kamu belum pernah mendengarnya di Laut Cina Timur sebelumnya? Jin Qiu juga memandang Lin Bai dengan heran. Sial, pedang ini terlalu menakutkan, kata Iron Fist ke langit dengan ngeri. Hua Qinghai melihat ke platform terapung kelima dengan mata tercengang. Dia awalnya ingin mengumumkan kompetisi seni bela diri, tetapi Lin Bai sebenarnya membunuh lebih dari 20 prajurit dengan satu pedang dalam 2 napas terakhirnya. Hua Qinghai, yang telah lama tertegun, tersadar dan berkata dengan lantang, sekarang waktunya telah tiba, dan pemenang dari 5 platform terapung juga telah muncul, yaitu Jin Qiu di platform terapung pertama platform. Yang kedua, Xiang Tian di platform terapung. Pendekar darah di platform terapung ketiga. Master Pulau Naga Racun di platform terapung keempat. Dan, adik kecil di platform terapung kelima, siapa namamu? Nama, Lin Bai berkata, nama saya Lin Bai. Lin Bai. Lin Bai. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar bagiku? Ya, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Raja Naga lamaku dari Laut Cina Timur, Lin Bai akan segera mendominasi istana Chaoyang. Apakah Fang Tianchai orang yang membunuh murid luar biasa dari 4 sekte besar dengan pedangnya? Itu dia. Apakah itu dia? Ternyata Lin Bai di istana Chaoyang adalah dia. Pada saat ini, saya mendengar Lin Bai menyebut dirinya pintu rumah segera membangkitkan ingatan semua prajurit. Di istana Chaoyang, dia mengalahkan para jenius militer dan membunuh murid-murid terkemuka dari 4 sekte besar dengan pedangnya. Namanya mengejutkan kerajaan Shenwu. Sungguh suatu kemuliaan dan kemuliaan. Bahkan Laut Cina Timur, ribuan mil jauhnya, sudah mengetahui pencapaian Lin Bai di istana Chaoyang. Sungguh menakjubkan. Kekuatan satu orang hampir bisa menyaingi para jenius luar biasa di seluruh kerajaan Shenwu ini hanyalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wow, dia adalah Lin Bai. Dia sangat tampan. Kuharap calon lelakiku bisa menjadi dia. Beberapa gadis nimfomaniak di kerumunan memandang Lin Bai dengan manis dan berkata. Hua Qinghai juga kaget saat mendengar nama Lin Bai. Tidak hanya Hua Qinghai, tetapi para pemimpin dari 8 keluarga besar lainnya terkejut dan memandang Lin Bai dengan kaget. Pemuda berbakat dari kerajaan Shenwu sebenarnya datang ke luar negeri. Kekuatan bertarung yang ditampilkan hari ini sungguh menakjubkan. Dia adalah Lin Bai. Apakah Yi Han mati di tangannya? Di antara kerumunan, Liu Beixing, salah satu dari 7 raja istana Changhai Yuntai, berkata dengan ngeri. Pada saat ini, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. 7 raja istana Changhai Yuntai tidak hanya bersaudara, tetapi juga bersaudara. Ketujuh orang tersebut bertekad untuk melampaui 4 kaisar istana dalam, dan mereka terus berjuang di jalan ini, sehingga mereka adalah kawan seperjuangan dan kakak beradik. Namun ketika berita kematian Yi Han kembali terdengar di istana Changhai Yuntai, ketujuh raja itu semuanya angkat bicara. Jika mereka bertemu Lin Bai, mereka pasti akan membunuh Lin Bai dan membalaskan dendam Yi Han. Jadi dia adalah Lin Bai. Hua Wanxing juga meraung. Hua Wanxing, salah satu dari 7 raja, juga sangat membenci Lin Bai. Awalnya, Lin Bai memperoleh kekuatan magis di monumen suci di Pulau Bunga Persik, yang membuat Hua Wanxing merasakan sedikit kebencian di hatinya. Sekarang dia mengetahui identitas Lin Bai, kebencian di hatinya meroket. Hua Qinghai kembali sadar dan berkata, dan di platform terapung kelima, Lin Bai, anak jenius dari sekte Lingjian kerajaan Shenwu. Pemenang dari 5 platform terapung akan dipilih. Kata Hua Qinghai. Saya percaya semua pejuang telah melihat kekuatan mereka. Pembudidaya pedang Jin Qiu, tentu saja, dapat melawan semua pahlawan. Dia dapat dianggap sebagai pembudidaya pedang nomor 1 di Laut Cina Timur. Tangan besi ke arah Laut Cina Timur. Langit, semangat bela dirinya kuat, bahkan setelah berjuang keras di platform terapung kedua begitu lama, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pendekar darah, haha, aku tidak perlu menjelaskannya lagi, salah satu dari 2 orang di timur Laut Cina yang tidak boleh dikacaukan adalah pendekar darah. Penguasa Pulau Naga Racun memiliki tingkat budidaya tingkat ke-7 di alam Tianwu,
yang cukup menonjol di antara para pahlawan, dan dia juga salah satu dari 2 orang yang tidak boleh diacau di Laut Cina Timur. Ada rumor yang beredar di Laut Cina Timur. Artinya, jangan pernah memprovokasi pendekar darah dan Master Pulau Naga Beracun, jika tidak, Anda pasti akan menyesalinya. Adapun Lin Bai, Anda mungkin pernah mendengar namanya dalam beberapa hari terakhir. Ya, Lin Bai ini adalah seorang pemuda berbakat dari kerajaan Shenwu dari Kekaisaran Seni Bela Diri, seorang murid tinggi dari sekte dalam kerajaan Sekte Pedang Roh. 7 hari yang lalu, pada festival akhir tahun yang diadakan di kerajaan Shenwu, di Istana Chaoyang, dengan kekuatan 1 orang, dia mengalahkan para jenius militer, membunuh murid-murid terkemuka dari 4 sekte besar dengan pedangnya, menghancurkan para pahlawan, dan menjadi terkenal di kerajaan Shenwu. Saya percaya bahwa dengan 5 tuan yang menemani kita, perjalanan untuk memperkuat segel ini akan berjalan lancar. Hua Qinghai berkata dengan keras. Dengarkan perkenalan Hua Qinghai. Semua prajurit di Laut Cina Timur menghela nafas, ya, konfigurasi ini terlalu buruk. Pembudidaya pedang pertama, pembudidaya pedang pertama, pembudidaya racun pertama, pembudidaya tinju pertama di Laut Cina Timur semuanya ada di sini. Dan ada juga pemuda berbakat dari Kerajaan Seni Bela Diri Kerajaan Shenwu yang bergabung dengan kami. Bersama-sama, mereka berlima dapat menyapu semua kekuatan di Laut Cina Timur. Bab 330 Pil Roh Surgawi. Setelah Hua Qinghai memperkenalkan 5 orang di platform terapung, dia mendapat pengakuan dari para pejuang di seluruh Laut Cina Timur. Seperti yang diserukan para pejuang ini. Formasi ini, konfigurasi ini, bisa dikatakan sebagai tim terkuat di seluruh Laut Cina Timur. Belum lagi, Jin Qiyu, Pendekar Darah, Master Pulau Naga Racun, Xiang Tian, dan Lin Bai, 5 orang yang bekerja sama ini sudah cukup untuk melenyapkan semua kekuatan di seluruh Laut Cina Timur. Bahkan jika mereka bertemu dengan seorang prajurit di alam Tianwu tingkat 9, mereka berlima bisa bertarung bersama. Selanjutnya, kalian berlima akan ikut dengan saya. Saya akan memberi Anda pil roh surgawi yang cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda lagi dan menyelesaikan misi ini dalam kondisi terbaik, kata Hua Qinghai ringan. Ramuan surgawi bernilai 1 juta batu spiritual. 10 pil roh surgawi setara dengan 10 juta batu roh. 100 pil roh surgawi adalah 100 juta batu roh. Memberikan masing-masing 100 keping kepada Pendekar Darah, Jin Qiyu, Master Pulau Naga Racun, Xiang Tian, dan Lin Bai setara dengan memberikan 500 juta batu roh. 500 juta batu spiritual, jika ditempatkan pada kekuatan apapun di Laut Cina Timur, akan menyebabkan rasa sakit fisik untuk waktu yang lama. Namun kini para pejuang Laut Cina Timur sudah tidak peduli lagi pula lebih dari 50 miliar batu spiritual telah dirampas, jadi tidak ada kekurangan 500 juta. Agar berhasil menyegel iblis besar kali ini, 8 keluarga besar dan prajurit Laut Cina Timur telah mengosongkan seluruh sumber batu spiritual Laut Cina Timur, jadi tidak boleh ada kesalahan. Saudari Su, aku pergi. Lin Bai kembali ke pantai dan tersenyum pada Su Xianmei. Su Xianmei tersenyum dan berkata, adik, setelah saya menyelesaikan transaksi, saya akan meninggalkan Laut Cina Timur terlebih dahulu dan mengirim batu roh kembali ke rumah harta karun kerajaan Shenwu untuk dibagi menjadi kemudi. Maka saya tidak akan bisa untuk menjagamu di Laut Cina Timur. Kamu harus berhati-hati. Ah! Lin Bai tersenyum dan berkata, saya mengerti, Saudari Su, saya bukan anak kecil lagi, dan ini bukan pertama kalinya saya keluar untuk berlatih. Saya memiliki kebijaksanaan saya sendiri. Su Xianmei tersenyum dan berkata, ketika Anda kembali dari Laut Cina Timur, ingatlah untuk bersembunyi. Baolou sedang mencari saya. Oke, Lin Bai menjawab dan mengikuti Hua Qinghai. Memasuki gua di Meteor God Bay, tempat ini merupakan inti dari pedalaman sekte Hiu Gila. Jadi kamu adalah Lin Bai. Aku sudah lama mengagumi namamu. Saat aku melihatmu hari ini, kamu pasti memiliki sikap sekte besar. Penguasa Pulau Naga Racun mendekati Lin Bai dan berkata dengan lembut. Ular aneh dengan sayap tergantung di lehernya menatap Lin Bai dengan mata ularnya yang aneh, menyemburkan huruf ular, seolah sedang menilai apakah ia bisa memakan Lin Bai hidup-hidup dalam satu gigitan. Lin Bai memandang ular itu dengan agak tidak ramah. Pemilik Pulau Naga Beracun menepuk kepala ular itu, dan ular aneh itu mundur. Pemilik Pulau Naga Racun tersenyum canggung dan berkata, jangan salah paham, makhluk kecil ini tidak mengetahui ketinggian dunia dan ingin memakan semua yang dilihatnya. Namanya binatang naga racun. Itu adalah alien kuno spesies. Biasanya cukup patuh. Lin Bai berkata, haha, saya baru saja melakukan itu. Melihatnya menelan prajurit satu persatu tanpa bernapas berat, apakah ini yang Anda sebut jinak dan patuh? Lin Bai berkata sambil tersenyum. Hahaha. Jin Qiyu tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Lin Bai.
Setidaknya dia patuh di tanganku, Tuan Pulau Naga Racun tersenyum. Lin Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pendekar pedang darah itu mendekat. Ketika pendekar pedang darah itu mendekat, Lin Bai mencium aura jahat darah yang kuat di mulut dan hidungnya. Berapa banyak orang yang dibunuh orang ini untuk memiliki roh jahat darah yang begitu kuat? Ilmu pedangmu sangat kuat. Mari kita bandingkan catatan ketika kita punya waktu. Pendekar pedang darah mendekat dan menyadari niatnya. Wow, jika kalian berdua pembudidaya pedang bertarung, itu mungkin akan menjadi pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lupa beritahu saya untuk menonton pertarungan tersebut, kata Xiang Tian sambil tersenyum. Ayo pergi bersama, ayo pergi bersama. Jin Qiyu juga sangat tertarik, yang satu adalah pembudidaya pedang nomor 1 di Laut Cina Timur, dan yang lainnya adalah murid utama sekte pembudidaya pedang di Kerajaan Shenwu. Saya juga ingin melihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah di antara kalian berdua. Lin Bai tersenyum dan berkata, oke, aku akan menemanimu kapan saja. Mari kita tunggu sampai masalah ini selesai. Kata pendekar darah tanpa ekspresi. Penguasa Pulau Naga Racun tersenyum dan berkata, saudara Lin Bai, kita semua adalah pejuang Laut Cina Timur. Namun, bencana di Laut Cina Timur ini belum melibatkan kerajaan Shenwu atau sekte Lingjian untuk saat ini. Mengapa apakah kamu ingin campur tangan? Tuhan menguji Lin Bai. Pada saat itu, ketika 8 keluarga besar di Laut Cina Timur bersama-sama memanggil para pejuang dari Laut Cina Timur ke Teluk Dewa Meteor, mereka mengatakan bahwa ada celah yang telah rusak pada segel yang menyegel iblis besar itu. Tapi siapa yang memecahkannya? Tidak ada yang tahu. Dan kemunculan Lin Bai di Laut Cina Timur kali ini sempat membuat pemilik Pulau Naga Racun curiga. Lin Bai, seorang pemuda berbakat dari kerajaan Shenwu dan murid dalam dari sekte Lingjian, secara logis, tidak akan datang ke tanah tandus di luar negeri untuk pelatihan di Laut Cina Timur. Mengapa Lin Bai datang? Adapun Master Pulau Naga Racun, Pendekar Darah, Jin Qiyu, dan Xiang Tian, mereka semua adalah pejuang yang lahir dan besar di Laut Cina Timur. Mereka memiliki perasaan lokal yang kuat terhadap Laut Cina Timur dan tidak ingin Laut Cina Timur dihancurkan di tangan iblis besar. Itu sebabnya mereka datang ke Meteor God Bay. Dan mengapa Lin Bai ikut campur dalam masalah ini? Lin Bai tersenyum dan berkata, Naga Racun Senior, kamu tidak perlu menguji saya. Saya tidak ada hubungannya dengan iblis besar itu. Saya datang ke Laut Cina Timur karena saya mendengar bahwa ada mata air spiritual di sini dan saya ingin meminjamnya untuk berlatih. Saya tidak menyangka bahwa setelah datang ke Laut Cina Timur, mata air spiritual kecil ini akan menimbulkan begitu banyak rahasia. Tapi saya sudah di sini, jadi saya tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Jadi, mata air spiritual ini akan menimbulkan begitu banyak rahasia. Saya pasti akan pergi ke Quan Hai. Kata Lin Bai ringan. Pemilik Pulau Naga Beracun tiba-tiba mengerti dan mengangguk, jadi Anda datang ke sini untuk Laut Lingkuan. Saya salah paham. Tolong jangan menganggapnya serius. Tidak. Lin Bai menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tiba di pedalaman Meteor God Bay. Hua Qinghai mengeluarkan 5 botol giok dari tas penyimpanan dan meletakkannya di depan Lin Bai dan yang lainnya. Masing-masing dari 5 botol batu giok ini berisi 100 pil roh surgawi. Itu dibeli oleh 8 keluarga besar dari rumah harta karun. Anda dapat menggunakannya dengan percaya diri. Ini adalah pedalaman sekte Hiu Kuang dan tidak akan diganggu. Anda dapat menyempurnakan pil roh surgawi dengan ketenangan pikiran, yang terbaik adalah menerobos alam, semakin tinggi semakin baik. Hua Qinghai berkata kepada Lin Bai dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Kalian masing-masing mengambil botol batu giok. Ada lebih dari selusin gua di belakangku. Kalian bisa masuk dan mundur untuk menerobos. Lebih cepat lebih baik. Masa depan Laut Cina Timur sepenuhnya bergantung pada Anda. Hua Qinghai berkata dengan sungguh-sungguh sambil mengepalkan tinjunya. Lakukan yang terbaik. Penguasa Pulau Naga Racun mengambil botol giok, berjalan ke sebuah gua di belakang Hua Qinghai, menutup pintu batu, dan mulai menerobos tingkat budidaya. Segera, Pendekar Darah, Xiang Tian, dan Jin Qiyu juga mengambil botol giok itu. Akhirnya, Lin Bai mengambil botol giok terakhir, berjalan ke sebuah gua, dan menutup pintu batu. Di dalam gua, Lin Bai membuka botol giok, yang berisi 100 pil Tianling, memancarkan aroma obat yang kuat dan tajam. Kekuatan pil Tianling sungguh kuat. Saya ingin tahu apakah 100 pil Tianling dapat memungkinkan saya menerobos ke alam Tianwu tingkat keempat. Lin Bai sekarang berada di alam Tianwu tingkat kedua. Miliknya persyaratannya tidak tinggi, dia hanya ingin bisa menerobos ke alam Tianwu tingkat keempat, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri.